Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha tinggi Allah, maha banyak kebaikan Allah. Zat yang telah menurunkan Al-Furqan ke atas hambanya supaya ia menjadi pemberi peringatan bagi sekalian alam. Didoakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, di bawah naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberinya kekuatan iman, Islam dan ihsan. Sentiasa dibantunya untuk kita mendapatkan lazzatul ubudiyah, kelezatan beribadah, rasa bahagia, tentram dalam memperhambakan diri kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaAllah pagi hari ini kita akan teruskan kajian kita Surah Hud. Mari kita buka kitab sucinya, Al-Quran, Surah Hud. Hari ini yakni ayat yang ke-6. Surah Hud bermula daripada ayat yang ke-6.
Nampaknya saya tidak boleh lagi menyuruh salah seorang jamaah untuk membacakannya ini nampaknya. Kena borong semua ini nampaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Yang bermaksud dan tidak ada satu pun makhluk yang bergerak di muka bumi. Makhluk yang bergerak, yang bernyawa di muka bumi. Melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dia Allah Maha mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis, tercatat di dalam kitab yang nyata, yakni Lauh Mahfuz. Ayat mulia yang hendak kita kaji pagi hari ini jemaah sekalian. Ayat yang berkaitan dengan qawanun Qur'aniyah fi rizqi. Qanun, peraturan, sunatullah yang berkaitan dengan rezeki. Ayat ini mengingatkan kita, la yufakkiru ibnu Adam fi yaumihi wa lailatihi kama yufakkiru fi rizqi. Tidaklah anak Adam berfikir, memikirkan setiap harinya, setiap malamnya, sebagaimana ia memikirkan tentang rezekinya. Artinya, daripada sekian banyak perkara, sesuatu yang perlu dihadapi oleh anak Adam setiap harinya, semasa hidupnya dunia, yang paling banyak difikirkannya, yang mendominasi pemikirannya setiap saatnya, yakni perkara yang berkaitan dengan rezeki. Fahuwa aktsaru ma yuklikul insan. Bahkan perkara yang berkaitan rezeki, yakni sesuatu yang paling sering kali, paling banyak sekali menimbulkan kegelisahan bagi manusia. Warubama al-masdarul wahid lil khauf. Dan boleh jadi ia adalah punca utama bagi rasa takut, khawatir, ketidaktentraman dalam hidup. Hatta annahu rubbama sabi ba'di bil iktiab min shiddati tafkir fi abna'i wa ta'mini mustaqbilihim. Bahkan tidak sedikit daripada anak Adam yang sentiasa diliputi kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, penat, letih, berpikir dan berpikir
memikirkan masa depannya, masa depan dirinya, masa depan anak-anaknya. Sering terlintas dalam kepala. Madalau tarokal amal min aina sayati birizki bi'abdi. Apalah nak jadi jika sekiranya aku tak ada kerja, jika sekiranya aku dibuang kerja, jika sekiranya ekonomi seperti ini, apalah yang akan jadi? Di masa depan anak-anakku, risau lagi, gelisah lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat ini, satu daripada sekian ayat Allah yang boleh menjadi penawar bagi mereka yang dalam hidup mengalami seperti mana yang saya katakan tadi. Ayat ini salah satu penawarnya. Bukan tidak boleh seseorang ada rasa khawatir tentang habuan rezekinya, masa depan anak-anaknya. Bukan tidak boleh. Itu fitrah. Itu insan. Ya, itu manusiawi lah. Tapi jika kekhawatiran itu berlebih-lebihan tentang hal ini, ia bukan sekadar punca kekhawatiran, ketakutan yang sebenarnya tidak perlu ada, tapi lebih bahaya lagi, boleh jadi menghakis, menghilangkan keyakinannya kepada Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang punya sifat Ar-Razzaq. Kekhawatiran tentang rezeki yang berlebihan boleh menghakis, boleh menghilangkan mungkin keyakinan seorang itu akan Allah yang mempunyai sifat Ar-Razzaq. Situ ayat ini Allah nyatakan, tidak ada jiwa yang bergerak, makhluk yang bergerak di bumi, melainkan aku, kata Allah, yang menjamin rezekinya. Seakan-akan Allah berfirman, jangan khawatir. Apalagi ketakutan yang berlebihan hingga bunuh diri, hingga mencuri, hingga melakukan berbagai macam cara bagi mendapatkannya. Karena takut tak dapat. Kan ini yang berlaku zaman kita sekarang. Dunia yang sudah dilanda gaya hidup hedonisme. Dunia yang sudah dilanda gaya hidup hedonisme. Janji dapat, karena takut tak dapat, takut akan berlaku, bla bla bla. Menghalalkan segala cara. Sama rezeki itu berupa makanan, minuman, tempat tinggal, peluang pekerjaan, perniagaan, keuntungan, kekuasaan. Orang sanggup melakukan apa saja. Janji dapat. Apakah orang yang punya perilaku seperti ini masih boleh dikatakan punya keimanan yang kuat akan Dia yang punya sifat Ar-Razzaq? Atau jangan-jangan hanya pengakuan sahaja yang dia yakin Allah itu Maha Pemberi rezeki, tapi keyakinannya tidak memberi pengaruh sama sekali di dalam cara berfikirnya, cara menghadapi dunia dan isinya. Jamaah sekalian, ayat ini memberitahu kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sekadar zat yang telah menciptakan segala yang mewujud, tapi Dia juga zat yang menjaga dan memelihara, memenuhi keperluan apa yang dibutuhkan oleh makhluk ciptaannya.
Saya ulangi. Ayat ini Allah beritahu kita, bukan sekadar Allah itu zat yang menciptakan segala yang mewujud daripada tiada menjadi ada. Dialah satu-satunya zat yang menjaganya, mengurusnya, memenuhi segala keperluan yang diperlukan oleh makhluk ciptanya tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Apalagi disebut tengok dabah. Mama min dabat. Tahu apa makna dabah? Jadi kullu ma yadubu ala ad. Apa sahaja yang bergerak di muka bumi, itu namanya dabah. Karena pokok tidak bergerak dalam mata berpindah randah. Kan tidak ada pokok berpindah randah. Hari ini kita tanam pokok pisang belakang rumah. Besok petang rupanya berada depan rumah. Tak ada. Tak ada pokok pisang merantau, itu tidak ada. Ada pokok durian, katalah ditanam satu negeri, susah nak cari makan. Lalu pokok durian itu punya inisiatif, tak apalah, berhijrah ajalah. Kawasan yang subur. Jadi sehingga pokok tak masuk dabah. Yang masuk dabah ni apa saja yang berjiwa, yang bernyawa, yang bergerak, berpindah randah. Mulai daripada kuman, mulai pada virus hingga dinosaur. Asal yang bergerak. Mulai pada yang kita tak nampak seperti virus, atau mungkin cucu virus, lebih kecil lagi. Kuman atau kuman yang kurus, kuman yang sakit TB, mungkin kurus, hinggalah dinosaur. Termasuklah kita. Itu dabah. Dan Allah kata, tidak ada dabah melainkan aku yang menjamin rezekinya. Walaupun dalam penggunaan sehari-hari, dabah hanya merujuk pada binatang yang melata, tak masuk manusia. Tetapi kalau ikut Al-Quran, manusia itu termasuk dabah. Kita ini termasuk dabah. Walaupun dabah seringkali diterjemahkan binatang melata. Lalu ada mungkin orang, takkan kita manusia masuk kategori binatang melata. Takkan kita ini binatang melata. Ya, ikut Al-Quran kita ini termasuk dabah. Ya, supaya kita kurang merasa terhina, jangan terjemahkan dabah binatang melata. Dabah ajalah. Sebab kalau dikatakan binatang melata, takkan aku ni binatang. Kan terasa terhina. Lihat firman Allah dalam surah Al-Anfal. Al-Anfal 5:5. Coba perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syarrad dawabi indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Ada ya? Al-Anfal 5:5. Inna sesungguhnya syarrad dawab, seburuk-buruk, sejahat-jahat dawab. Dawab itu jamak daripada dabah. Mufradnya dabatun, jamaknya dawab. Seburuk-buruk yang melata, yang bergerak. Indallah, di sisi Allah. Lembu termasuk dabah, ular dabah, pepatung dabah, biawak, badak, suku, kambing, kerbau dabah. Jadi sekian banyak jenis dabah. Yang mana satu yang paling buruk sekali di sisi Allah? Rupanya bukan lembu.
bukannya monyet, minta maaf, bukannya badak sumbu. Seburuk-buruk dabah di sisi Allah, yakni alladzina kafaru fahum la yu'minun. Mereka yang kufur, mereka yang tidak beriman. Coba, alladzina kafaru fahum la yu'minun ini lembu ataupun kambing? Alladzina kafaru itu merujuk kepada ular atau biawak. Karena alladzina kafaru fahum la yu'minun itu manusia. So manusia yang kufur, yang ingkar, itu seburuk-buruk binatang melata. Alhamdulillah. Kalau gunakan bahasa yang agak kasar loh. Mana monyet lebih mulia di sisi Allah berbanding orang yang seperti ini. Ya. Berok lebih mulia. Yang seburuk-buruk rupanya bukan dari kalangan berok, bukan spesies monyet. Tapi diri manusia, Bani Adam. Paham ya? Sudah apa? Termasuk kita. Jika semua yang bergerak, termasuklah kuman, termasuk virus, termasuk apa sajalah, burung, ikan di laut, ular yang melata, merayap, semak itu pun Allah jamin rezekinya. Takkan manusia yang Allah beri tugasan yang mulia namanya Khalifatullah dibiarkan itu saja. Tidak dijamin rezekinya. Pastilah. Pasti. Kenapa begitu ya? Kenapa rezeki itu jaminan Allah bagi semua hambanya? Saya pernah jelaskan dahulu dalam apa ya? Saya ingat bukan dalam tadabbur hari Jumat, mungkin dalam Hakikatul Hayati Dunia hari Sabtu. Kalau ada yang masih ingat, kita telah pelajari sama. Saya ulangi, kenapa jaminan rezeki atau kenapa rezeki bagi hamba, bagi makhluk itu merupakan jaminan Allah padanya tanpa kecuali. Berakal ke tak berakal ke, binatang ke, berkaki 2, kaki 4, kaki 10 ke, atau manusia ke, yang mukmin ke, yang kafir. Ya, karena ar-rizku ata'un rububiyah li jami'il makhluqat. Karena rezeki itu ata' rububiyah. Rezeki itu rahmatun ammah. Bisa dengan keimanan, bisa dengan pengampunan, bisa dengan keridhaan Allah. Itu ata' uluhiyah. Itu rahmah khosoh. Merupakan anugerah Allah yang Allah anugerahkan pada makhluk tertentu saja. Kalau manusia tentu saja. Iman itu atau uluhiyah. Sebab itu yang beriman pada Allah, beriman pada Al-Quran hanya orang tentu, tidak semua orang. Karena itu atau uluhiyah. Tapi kesehatan, makan minum, pekerjaan, mata boleh melihat, telinga boleh dengar, boleh rehat, boleh tidur, boleh bercakap. Itu atau rububiyah, semua dapat tanpa kecuali, tanpa Allah bisa-bisakan. Semua dibagi. Mukmin ke tak beriman ke. Saya pernah baca jam satu kitab ya. Kitab itu jadi Syama'il Qushairiyah ke apa nama kitab. Ya, kita bukan yang kisah-kisah lah. Walaupun mungkin ya,
Ada juga ulama yang tidak setuju dengan kitab ini karena ia lebih kepada kisah-kisah apa ya? Kisah-kisah orang soleh. Ya, kitab-kitab raqaiq lah. Yang kadang riwayatnya mungkin dipertikaikan oleh setengah ulama, walaupun dipengguna pakai oleh ulama yang lain. Ya, sekadar cerita ini ya. Saya tidak menceritakan tentang status riwayatnya dalam kitab karena tadi, karena kisah-kisah berkaitan dengan kitab rokok ini banyak yang dipertikaikan. Ada kisah begini. Kisah ini disandarkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi ini kan orang yang kaya kan. Quran pun mengatakan Nabi Ibrahim ini orang yang pantang menerima tetamu, melainkan pasti dijamu. Ya, bahasa Nabi Ibrahim seorang yang dermawan gitulah, sangat dermawan. Banyak ternakannya dan suka berderma. Pantang menerima tetamu, melainkan pasti akan dijamunya. Ya tengok malaikat datang ke rumahnya pun, terus ditangkapnya seekor anak lembu, sembelihnya, dibakarnya, dipanggangnya. Dermawan sangat. Tak ada orang yang kecewa meminta sesuatu pada Ibrahim, karena Ibrahim pasti akan memberikan apa yang diminta. Kau ceritakan dalam kitab Qusairiyah ini, suatu hari Ibrahim datangi seorang yang umurnya sudah 50 lebih lah, dekat 60-an. Dia miskin dan dia sedang kelaparan. Dia sedang kelaparan. Saya ada di sini dalam report saya, tapi saya ringkaskan saja. Dia minta makanan pada Nabi Ibrahim. Dia lapar. Lalu Ibrahim tanya, sebelum Ibrahim bagi makan, Ibrahim tanya, awak ni siapa? Kepunyaan awak apa? Orang tua ni kata, ana majusi. Aku seorang majusi. Lalu Ibrahim kata, oh, aku tidak akan memberi kamu makanan walaupun kamu lapar, selagi kamu tidak memeluk agama tauhid. Kalau dalam bahasa sekarang, aku tak akan bagi kamu makanan selagi kamu tak memeluk agama Islam. Kalau bahasa sekarang. Sebab dia majusi. Jadi, kalau kamu nak makanan daripada aku, peluklah agama tauhid. Ucapkan syahadah. Itu kalau bahasa mudahnya. Jadi Yahudi ini tak maulah dia majusi. Ya, tak mau. Majusi balik, sedih. Ya, tak apalah. Sedih sekali. Ya Allah, lapar, minta makan Pak Ibrahim, tak bagi. Ketika si majusi pergi, Allah tegur Nabi Ibrahim. Pak Ibrahim, kenapa kamu tolak memberi makanan pada orang yang lapar? Nabi Ibrahim kata, dia seorang majusi ya Allah. Dia seorang majusi. Dan aku baru akan beri dia makan jika ia memeluk agama tauhid, meyakini keesaan kamu. Berapa umurnya Ibrahim? Umurnya sudah dekat 60 tahun. Lalu Allah jawab. Dalam kitab tu ya, saya kata tadi, riwayat itu memang biasanya dalam kitab ini, riwayat ini dibersihkan oleh. Lalu Allah kata, Ibrahim, kamu tahu, selama 60 tahun orang itu menderhakai aku. Dan dia majusi. Selama 60 tahun orang itu menderhakai aku. Tidak meyakini aku sebagai Rabb dan ilahnya. Itu pun aku tak pernah biarkan dia mati kelaparan. Aku bagi dia makan, aku bagi dia minum, aku bagi dia oksigen, aku bagi matanya boleh melihat, aku bagi hidungnya boleh menghidu, aku bagi telinganya boleh mendengar.
Maknanya apa sayang dia perlukan dalam hidup, aku bagi. Walaupun dia itu majusi, tidak menyembah aku selama 60 tahun. Ini bagaimana kamu nih? Dia baru mintalah bantuan pada kamu sekali saja. Minta makanan sekali saja. Itu pun kamu letakkan syarat. Oke, aku boleh bagi kamu makanan kalau kamu tinggalkan majusi. Baru minta sekali, kamu dah letakkan syarat. Syaratnya dia mesti mengikuti ajaran kamu. 60 tahun dia melawan aku. Aku terus bagi. Ibrahim merasa kesilapannya, dicarinya itu ya majusi. Lalu dijamunya puas-puas. Dijamu puas-puas. Majusi terus dia pelik. Kenapa Tuhan tiba-tiba baik pada kami? Tuhan mau memberi kami makanan. Ya, karena kami ditegur, aku ditegur oleh Tuhan. Kamu berhaka pada Tuhanku, Tuhanmu 60 tahun, tapi dia masih sayang pada kamu. Aku pula, kamu minta bantuan padaku baru sekali, aku pula letakkan syarat. Ringkas cerita, akhirnya Yahudi ini tertarik, terpesona pada ajaran sahabat Ibrahim, lalu menjadi pengikut Nabi Ibrahim. Oke lah, moral of story yang sekalian. Allah memberitahu kita dalam ayat ini. Jaminan rezeki Allah kepada makhluknya ini tanpa syarat. Nak mukmin ke, nak kafir ke, nak degil ke, nak degil ke, nak syukur ke, nak kufur. Karena ini atok rububiyah. Artinya apa? Artinya satu, pemberian rezeki daripada Allah kepada hambanya itu tidak boleh kita jadikan tanda aras, bukti bahwa Allah itu suka pada hamba tersebut. Tidak. Jika Allah tak bagi apa yang dikehendaki oleh hambanya, usahanya digagalkan, tidak boleh kita jadikan bukti bahwa Allah murka pada hamba itu. Sama sekali tidak. Atau rububiyah tidak ada kena-mengena dengan ridho dan murka Allah. Itu maksudnya. Mau degil ke, mau iman ke, mau tidak, mau kufur ke, mau mukmin ke, Allah tetap bagi rezeki. Jadi pemberian rezeki ini tidak ada kaitan sama sekali dengan ridho dan kemurkaan Allah. Tapi kaitannya dengan atok rububiyah. Siapa? Jangankan manusia, lembu pun dibagi. Subhanallah. Iblis itu musuh Allah nomor 1. Inilah. Apatah lagi dalam ayat ini, coba kalau kita perhatikan. Wama min dabatin illa fil ardi illa Allah. Mungkin yang mendalami bahasa Arab tahulah mana Allah. Dari segi bahasa ya mas sekalian, Allah itu ailil wujud, membawa makna wajib. Jadi kalau kita artikan berdasarkan bahasa, dan tidak ada satu jiwa yang bergerak di muka bumi, yang bergerak di bumi, melainkan wajib atas Allah memberi, menjamin rezekinya. Jadi menjamin, memberi rezeki pada makhluk itu kewajiban Allah. Itu dari segi bahasa ya. Walaupun tidak mungkin kan kita kata Allah wajib. Kalau ada kewajiban bagi Allah, lalu siapa yang mewajibkan Allah? Kan bukan tidak kuasa kan. Tapi dari segi bahasa itu. Allah. Ai hadaidu ala ana isolusi ilal dabah wajibun Allah. Memberi, menjamin rezeki kepada seorang hambanya itu dari segi bahasa wajib bagi Allah. Wajib dalam arti kata tidak boleh tidak. Allah pasti akan bagi. Itulah. Dan Allah sendiri yang mengatakan begitu. Allah sendiri yang telah menetapkan atas zatnya bahwa aku pasti akan lakukan. Itu maksud Allah. Ai annahu wajibun fi hasbil wa'di wal fasi wal ihsan.
Okeylah kalau dikatakan wajib atas Allah. Allah wajib rezeki maknanya wajib kerana Allah telah berjanji. Bila Allah berjanji itu pasti ia tunai. Allah telah menetapkan bagi zatnya bahawa dia itu akan ihsan. Ai isalu rizki ila kulli hayawanin wajibun Allah Ta'ala bihasbil wa'di la wa bihasbil istiqam. Ini dari segi akidah sedikit saja. Allah mesti memberi rezeki kepada hambanya kerana janji yang ia katakan. Karena ihsan dia kepada hamba. Bukan kerana hambanya berhak. Ini yang perlu kita fahami. Allah pasti memberi jaminan rezeki pada hambanya. Karena dia telah berjanji itu. Karena itulah yang ia kendaki. Bukan kerana hamba itu berhak menerima rezeki. Beza tu. Jadi kita dapat rezeki ini karena itu janji Allah. Itu jaminan Allah. Bukan kerana kita berhak. Kalau kita merasa berhak mendapat rezeki, kalau kita merasa berhak mendapatkan kejayaan dari usaha kita, nanti bila usaha kita gagal, yang kita minta Allah tak bagi, kita boleh protes. Ya Allah, kenapa kau tak bagi? Ini hak. Kami ada hak, ya Allah. Kami sudah berpenat-penat. Kenapa gagal? Ingat. Jadi walaupun Allah sudah tetapkan atas zatnya, ia akan menjamin rezeki hambanya, tidak bermakna kita berhak atas rezeki tersebut. Pahami betul-betul istilah ini. Sebab, saya ulangi, kalau kita merasa ada hak mendapat rezeki daripada Allah, merasa berhak untuk sehat, karena kita sudah menjaga kesehatan, merasa berhak untuk mendapatkan kejayaan, karena kita telah berusaha, katalah itu yang ada dalam keyakinan kita, nanti bila kita dah berusaha, dah banyak exercise tapi tak sihat, tetap sakit, dah berubat tapi tidak sembuh, dah berusaha tetapi tetap saja gagal. Kalau kita merasa berhak akan rezeki, kita boleh protes. Kita boleh menuntut. Ya Allah, tak adil macam ini. Mana hak aku? Karena hubungan kita dengan Allah ni bukan hubungan antara hak dan kewajipan. Bukan. Macamlah kita bagi pinjaman pada orang lain ya mas kan ya. Orang itu wajib bayar. Wajib. Jadi dia bayar pada kita atas dasar kewajipan yang terbeban di bahunya. Bukan kerana janjinya. Tapi atas kewajipan. Dan karena ada di pihak dia itu wajib membayar balik hutangnya pada kita, kita berhak mendapatkan balik pinjaman yang kita berikan. Kita berhak. Sebab itu bila kita tak dapat, kita boleh paksa dia. Bila tuntut dia. Kalau belum bawa ke mahkamah. Itu antara hak dan kewajipan. Tapi antara kita dengan Allah bukan seperti itu. Walaupun Allah dalam bahasa Al-Quran mewajibkan ke atas dirinya memberi rezeki pada hambanya, tidak bermakna kita ada hak terhadap rezeki tersebut. Sebenarnya yang Allah berikan pada kita itu semata-mata kerana belas ihsannya, kurnianya, bukan hak. Kalau hak kita tidak perlu mensyukuri. Contoh, ini dari segi bahasa ya, kalau ada orang bayar hutangnya pada kita, dan duit itu semua hak kita, wajibkah kita mensyukurinya? Wajibkah kita mengucapkan, terima kasih banyak, kau bayar. Apa halnya kita mendapat balik hak kita? Dan apa yang patut kita syukuri? Kita mendapatkan hak kita. Lainlah kalau dia memberikan kepada kita, apa yang jadi hak dia, berikan kepada kita. Bukan karena bayar hutang, bukan karena sebagai upah bekerja. Kita wajib syukur. Kita wajib syukur.
karena ia telah memberikan berbuat baik pada kita. Apa sih yang Allah berikan pada kita ini bukan hak kita. Sebenarnya itu bukti kasih sayang Allah pada kita. Sebab itu sekecil apapun rezeki yang kita terima, wajib kita syukuri. Kalau rezeki itu hak kita, kita tak syukur pun tak apa. Tak apalah, karena hak. Macam tadilah kita ada orang bayar hutang pada kita. Takkan kita wajib bersyukur pada orang itu. Kita bekerja pada orang, lalu orang tu bagi kita upah. Ya wajar, itu upah, itu hak. Mau terima kasih atau tidak, orang tu tidak boleh kecil hati. Itu hak kita. Lainlah kalau dia bagi kita bonus. Bagi kita hadiah. Bagi kita tiba-tiba tak. Bukan karena hutang, bukan karena kita tak. Dia datang ke rumah, bagi macam-macam. Ini milik kamu. Ini kereta, ini kuncinya, ini gerannya. Ya, kita ucapkan terima kasih. Patut, wajib kita bersyukur. Wajib kita bersyukur. Kalau saya boleh gunakan istilah agama, zakat kita berikan pada orang miskin. Zakat itu kewajiban kita, ya sekalian. Dia itu hak orang miskin. Hak. Jadi jika si miskin itu dapat zakat daripada kita, cuma dia tak wajib pun, tak wajib bersyukur kepada kita. Apa yang wajib syukur? Tak ucap terima kasih pun tak apa. Kan, aku dah bagi baik ya zakat pada awak, terima kasih pun. Apa salah dia? Lainlah kalau yang kita berikan padanya itu bantuan, hadiah, angpau. Itu lain cerita. So, paham ya? Sini. Saya itu walaupun Allah telah jamin rezeki hambanya, rezeki kita tidak berhak atas rezeki tersebut. Pahami betul-betul. Sehingga jika kita merasa telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu, telah berubat bersungguh-sungguh untuk merawat penyakit, telah berusaha bersungguh-sungguh untuk sehat dan tidak sakit, tapi tak berjaya. Penat usaha tapi tak berjaya. Ya, kita tidak boleh komplain. Kenapa? Karena memang kita tidak ada hak untuk memilikinya. Kalau kita dapat pun itu semata karena ihsan dia kepada kita, bukan karena kita berhak. Nah, ya, kalau kita sudah punya fikir itu, hidup ini menjadi tenang. Kita dapat, kita syukuri. Kita tak dapat, kita menjadi memang saya tidak berhak. Karena bila berhak, apa hak saya untuk kecewa? Apa hak diri ini untuk menuntut? Masya Allah. Yang ada hak untuk menuntut itu orang yang ada hak. Jamaah tidak boleh menuntut kepada jiran. Hei, kami datang nak menuntut lah, untuk angpau bulan ini. Macam mana boleh untuk angpau? Orang itu pun, angpau. Saya tak wajib bagi awak angpau. Kenapa awak merasa berhak mendapat angpau? Betul? Lainlah kalau kita datang ke rumah jiran karena nak menuntut hak kita karena dia gagal bayar hutang. Itu boleh. So itu kalau dapat dia bagi hadiah duit raya, terima kasih banyak-banyak. Kalau tak dapat, tak boleh menuntut dan tak ada hak untuk kecewa. Begitu cara kita memahami rezeki. Jamaah sekalian. Satu. Kemudian, perhatikan. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Sudah ya, bagian pertama itu sudah. Tolong pahami betul-betul. Ini bukan sekadar Allah memberitahu rezeki kita dijamin. Bukan itu. Tolong pahami lebih mendalam. Poin kedua, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan dia Allah itu mengetahui mustaqarraha, tempat kediamannya, wa mustaudaha, dan tempat penyimpanannya. Allahu Akbar. Mustaqarrun ay makanhu minal ard, mustaudaun ay haitsu kanudan qabla istiqrar fi stulbi ay rahibai.
Ada mufasir menyatakan yang dimaksud mustaqorun yakni tempat tinggal orang itu di bumi. Macam saya, Allah tahu di mana saya akan dilahirkan, di mana saya dibesarkan, di mana saya kanak-kanak, di mana saya remaja, di mana dewasa, di mana saya tinggal, di mana bla bla bla. Allah tahu. Sehingga bila Allah nak beri saya rezeki, tidak perlu mencari-cari. Di mana ni? Aku nak bagi rezeki, habuan rezeki kepada hamba-Ku yang bernama Kariman Abdul Mu'in. Mana ni? Maha suci Allah daripada tidak mengetahui di mana saya berada. Itu aku tahu lahirnya di sini. Sekarang di mana dia? Aku nak bagi. Coba kalau Allah tidak tahu tempatnya. Allah nak bagi rezeki kepada seekor lalat yang perlu makanan. Lalat jumlahnya berjuta-juta. Tiba-tiba Allah tidak tahu di mana tempat lalat ini sekarang yang Allah nak tetapkan rezekinya ini. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Allah tahu di mana kita berada. Bukan sekadar Allah tahu di mana kita sekarang berada. Ketika kita sedang menunggu belas ihsannya menerima rezeki yang dia tetapkan buat kita. Allah juga mengetahui mustauda'aha. Salah orang mufasir memahami mustauda itu yakni tempat penyimpanan kita sebelum kita di sini. Contoh saya, sebelum saya lahir ke dunia, Allah sudah tahu di mana tempat saya disimpan. Yang pasti tempat saya disimpan yakni baina sulbi wat taraib. Di tubuh badan arwah ayah saya. Itu asalnya di sana saya. Ketika saya masih berupa bahan yang bernama spermatozoa. Satu sel daripada spermatozoa itu ada di sana. Tapi perlu jodoh, perlu pasangan. Lalu dipasangkan di jodohnya dengan oosit ibu saya. Setelah bercatum, mulalah penciptaan fisikal saya. Jadi nutfah 40 hari pertama. Menjadi alaqah masuk 40 hari kedua. Berubah menjadi mudghah 40 hari ketiga. Diciptakan pula, dibalutnya dengan daging dan lahirlah saya. Jadi Allah bukannya segera tahu di mana saya sekarang berada. Sebelum saya wujud pun Allah tahu di mana. Bahan yang Allah nak ciptakan untuk menjadi saya. Ketika saya masih mungkin berupa satu sel spermatozoa yang akan dipertemukan dengan oosit seorang perempuan. Lebih jauh daripada itu, Allah tahu ketika bahan yang Allah jadikan untuk cipta tubuh saya masih tersimpan rapat di perut bumi. Kan asal kita daripada tanah. Bermakna apa ya mas sekalian? Ayat ini Allah beritahu kita bahwasanya la yakhfa alai syai. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Apa kaitannya dengan jaminan rezeki sebelumnya? Supaya kita tidak khawatir. Allah kan sudah berjanji bahwa akulah yang akan menjamin rezeki bagi semua makhlukku. Termasuk kamu, manusia. Mungkin orang berpikir, ya Allah, betul engkau kata begitu. Tapi kan makhluk kamu ni ramai. Mulai pada kuman hingga gajah hinggalah dinosaur. Jumlahnya tidak sedikit, berbilion ya Allah. Tempatnya pula merata di seluruh ceruk bumi. Ada yang nampak, tak nampak. Jadi nanti kalaulah aku perlukan rezekimu ya Allah, kamu tahu ke di mana aku berada? Engkau tahu ke saat aku sangat memerlukan? Betul engkau berjanji akan menjamin rezekiku, rezeki diri ini. Tapi masa engkau tahu ke ketika aku sangat memerlukan rezeki kamu?
Kamu tahu kok bila dan di mana. Nah, untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran suudzon seperti itu, Allah kata, jangankanlah kamu tinggal di mana sekarang, lahir di mana dahulu, meninggal mati di mana. Sebelum kamu aku cipta pun aku dah tahu kamu ini berada di mana. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Ada orang kaya raya, wakil rakyat kaya raya. Lalu istihar pada rakyatnya. Wahai rakyatku sekalian, mulai hari ini saya adalah wakil rakyat kamu. Saya bersedia memberikan apa saja pertolongan yang kamu minta. Di mana saja, bila mana saja. Lega hati kita. Tapi mungkin tiba-tiba kita rasa, iyalah betul lah, YB itu orang baik hati dermawan. Tapi masalahnya tahu ke bila saya memerlukan bantuannya? Tahu ke dia di mana saya berada? Kalau dia tidak tahu saya memerlukan bantuan saat ini, dan dia tidak tahu di mana sekarang saya saat ini, sifat kedermawanannya tidak memberi manfaat apa-apa pada saya. Pasti kita masih rasa sedih. Sedih bukan karena dia bakhil. Sedih karena dia tidak tahu di mana kita berada, apa yang kita perlukan. Tengok. Bagaimana kedermawanan seseorang belum dapat memberi jaminan ketenangan hati kita. Karena dia tidak tahu bila kita susah, di mana kita susah, apa yang kita perlukan. Lagi pula yang dia jaga bukan kita seorang, ribuan orang. Nah, Allah memberi jaminan di sini. Jangan khawatir, aku tahu. Ilmuku meliputi segala sesuatu. Aku tahu apa yang telah berlaku sebelum berlaku. Aku tahu apa yang sedang berlaku ketika berlaku. Aku tahu apa yang akan berlaku sebelum ia berlaku. Dan aku tahu apa yang tidak berlaku jika ianya berlaku, akan berlaku seperti apa. Ilmu Allah. Saya yakin jamaah semua sudah paham tentang ilmu Allah ini. Saya tidak perlu memperluas penjelasannya. Ini maksudnya. Jadi disebutkan itu untuk memberikan rasa lagi tenang. Tadi kita sudah tenang hati kita. Oh, rupanya Allah mencipta kita. Setelah cipta ini Allah tidak biarkan rupanya. Rupanya Allah jaga terus segala kecuali. Tenang hati kita. Mungkin pikiran kita ini pelik sikit. Yalah, Allah memang menjamin. Tapi masalahnya dia tahu ke? Allah kata, aku tahu. Tenang lagi. Tenang. Inilah pemahaman pada ayat Quran itu dalam memberi kesan dalam hati. Kalau yang kita faham dalam Quran ini tidak memberi pengaruh dalam jiwa, hati kita, jiwa kita masih tetap sama saja. Antara sebelum kita baca Quran dengan selepas kita baca Quran dan faham. Lalu apa manfaat yang kita peroleh daripada bacaan Quran? Kefahaman kita, ya. Masya Allah. Itu satu di antara makna mustaqarraha wa mustaudaha. Bukan satu-satunya, hanya salah satu daripada. Imam Al-Farak katanya, memahami mustaqarraha mai haitsu ta'wa ilaihi lailan wa naharan. Tempat kediaman dabah tadi, siangnya ke malamnya ke paginya, di mana Allah tahu. Mustaudaha itu maksudnya kata Imam Al-Farak, ini tempat kematiannya nanti di mana. Masa ia terakhir mendapat habuan rezeki, tempat terakhir di mana dia dapat habuan rezeki pada Allah, di mana? Allah tahu. Allah tahu. Kalau saya boleh gunakan bahasa begini, Allah akan tugaskan, ini rezeki Allah ada. Ini rezeki aku, kata Allah, yang aku akan berikan kepada hambaku kerana ihsanku kepadanya. Dan ini rezeki terakhir. Selepas ini,
Aku tidak akan lagi memberi rezeki pada hambaku. Itu karena ini rezeki terakhir. Karena ini bukan rezeki terakhir, maka hambaku itu ya akan sampai ajalnya. Karena apa itu tidak ada rezeki. Nah, kepada di mana Allah nak bagi, bila Allah bagi, Allah tahu. Itu namanya mustauda. Jadi bukan Allah bukan sekadar tahu apakah rezeki terakhir yang Allah berikan pada kita. Tapi Allah juga tahu di mana dan bila kita akan mendapatkan rezeki terakhir. Karena sebab itu kita telah menemui ajal kita. Inilah yang disebutkan oleh Rasul SAW. Hadis daripada Abu Umamah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril, Ruhul Kudus ini malaikat Jibril, telah membisikkan ke dalam hatiku, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalah. Bahwasanya satu diri, satu nyawa itu tidak akan mati sehingga ajalnya. Selagi ajal belum tiba, tak mati. Maksud, kematian itu kerana ajal. Mati kerana ajal, bukan karena sakit. Mati bukan karena tua, tapi mati karena ajal. Saya pernah ceritakan dalam palai ya, tentang tazkirah kematian. Syarat mati bukannya sakit. Syarat mati bukannya tua. Kalau syarat untuk mati itu mesti tua, ya yang muda bolehlah gelak-gelak, senyum-senyum lah. Bolehlah bergembira karena masih lama, kan masih muda. Jika untuk mati itu syaratnya mesti tua. Tapi kan tidak juga. Ada orang tua mati, ada pun anak-anak pun meninggal, ada muda pun mati. Cara mati bukan semestinya sakit. Betul ada orang sakit mati. Tapi juga ada orang yang tidak diketahui akan sakitnya tiba-tiba mati. Bahkan ada yang kamin fata apa namanya, betapa banyak orang yang sehat, kam min sahihin yamutu biduni ilah. Betapa banyak orang yang sehat mati tanpa diketahui sebabnya. Dan betapa ramai orang yang sakit, tiba-tiba masih sehat dan masih hidup dalam jangka masa yang lama. Saya ulangi. Abu Ammar berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Jibril telah membisikkan dalam hatiku. Bisikan Jibril itu bunyinya beginilah, kalau diucapkan bunyi dia begini, bahwasanya tidak adalah satu jiwa yang bernyawa akan mati sebelum dicukupkan ajalnya. Maknanya selagi ajal belum tiba tak akan mati lah. Nah, yang menarik yang kedua nih, watas tawibaris qoha. Dan sebelum disempurnakan, dicukupkan rezekinya. Tengok. Selagi habuan rezeki yang Allah tetapkan di Lauh Mahfuz, kan tadi ada kitab Mukmin ya. Selagi habuan rezeki yang Allah tetapkan di Lauh Mahfuz, katalah di sana ada berapa? 100%. Sekarang kita dapat berapa? Katalah dalam rekod kita dapat 90%. Masih 10%. Belum mati. Yang diberikan berapa? 100%. Sekarang kita dah terima berapa sepanjang hayat?
97%. Belum mati, masih ada 3%. Masih ada 3%. Yang tinggal berapa? 100%. Hingga hari ini, saat ini, pagi ini kita dah dapat berapa? Sudah berapa? 99.5%. Belum mati. Masih ada 0,5%. Bila 100% yang takkan itu telah diberikan semuanya oleh Allah, barulah orang itu mati. Artinya tidak ada orang yang mati, melainkan rezekinya telah dicukupkan. Itu kena yakin tuh. Itu sabda Nabi. Jadi tak ada, kasihan ya, ia mati tapi banyaklah. Usahanya belum berjaya, masih ini. Dia sudah berusaha berpenat-penat lah, tanam kelapa sawit. Dia penat-penat lah buat usaha, cari gali minyak. Dia sudah penat-penat menghabiskan beberapa tahun untuk tubuhkan kilang, belum beroperasi. Atau belumlah menikmati hasilnya pulangan, tapi sudah mati, ya Allah. Dia mati sebelum mendapatkan hasil usahanya. Mungkin orang sering berkata begitu, dia lupa akan hadis ini. Bila mati itu rezeki dah cukup, tidak ada rezeki yang Allah belum berikan. Berapa kadarnya? 100%. Bahasa mudah 100%. Walaupun jaminan rezeki Allah yang Allah berikan pada saya 100%, tidak sama dengan rezeki yang Allah berikan 100% juga pada orang lain. Mungkin kuantitinya tidak sama. Kalau duit, amount-nya tak sama. Kalau kesehatan, tak sama. Tapi tetap saya 100%. Tidak ada orang yang Allah tidak jamin rezekinya 100%. Tak ada. Hanya 50%. Tak ada. 7%. Tak ada. Semua 100%. Wah, di sini mungkin orang jadi berpikir ya. Iya ya. Allah bagi 100%. Sekarang berapa yang sudah kita dapat? Dapat mana sudah 97. Tinggal 3% lagi. Jadi siapa yang ingin cepat mendapatkan 100%, logiknya banyak cepat meninggal. Kalau siapa yang ingin panjang umur, janganlah minta banyak, bagi sikit-sikit, 1%, 2%. Tapi tak perlulah berfikir matematik begitu ya. Tak perlu berfikir secara matematik itu. Allah sih akan menentukannya. Fattakullah. Lalu Nabi kata, karenalah realiti ini seperti itu. Tidak ada orang yang mati kecuali karena ajal. Dan tidak ada orang mati melainkan rezekinya Allah telah cukupkan 100%. Maka takwalah pada Allah. Wajmilu fit talab. Perelokkan, indahkanlah, cantikkanlah permohonan kamu pada Allah. Dalam mencari situ dengan cara-cara yang elok. Kenapa? Kamu cari rezeki dengan cara yang elok pun nanti kamu dapat 100% ketika matinya. Ketika kamu mati. Kamu mencari rezeki dengan cara yang haram pun kamu tetap hanya mendapatkan 100% ya Allah tetapkan hingga kamu mati. Ini saya kutip daripada uraian Syekh Mutawalli Sa'rawi ya, Mas. Ini bukan pikiran saya ya. Ini bukan pahaman saya. Kata Imam Sa'rawi. Katalah saya, Allah dah jamin rezeki saya 100% hingga saya mati. 100% jaminan Allah rezeki itu, saya mencarinya dengan cara halal. Hingga mati saya tetap dapat 100%. Tak tambah, tak lebih, tak kurang. Demikian juga sebaliknya, jika sekiranya wal'iyadzubillah saya mencari habuan rezeki saya Allah takkan 100% dengan cara haram, kong kali kong tutup mata celuk kantong, dengan cara menipu, saya tak kenal halal haram, yang penting dapat. Tahu tak?
menurut ayat ini, menurut uraian Imam Sya'rawi, Mutali Sya'rawi, pada rezeki yang Allah akan berikan pada saya, yang saya akan terima hingga ajal menemui saya, tetap 100%, tak bertambah, tak kurang. Lalu apa untungnya bagi saya memilih mencari rezeki dengan cara haram? Sedangkan hasilnya tetap 100% bila saya dapati. Sedangkan akibatnya berbeza. Bila saya mencari dengan cara yang halal, hasilnya 100%, saya dapat pahala, masuk surga. Sebenarnya saya mencari dengan cara yang halal, hasilnya 100% juga. Bila saya mati, tepat saya di neraka. Waliyadzubillah. Bagi saya ini ulasan yang cukup jitu daripada Syekh Muntawir Sya'rawi. Berdasarkan beliau ketika memberikan ayat juga dalam surah Al-Isra kalau tidak salah. Nahnu narzukum wa iyyakum tuh. Kamu jangan bunuh anak kamu karena miskin. Kan gitu. Baca tafsir As-Sya'rawi. Saya tertarik dengan ulasan beliau. Tapi orang terpedaya dengan perkara ini. Kalau kamu cari rezeki dengan cara yang halal, dapat ciput. Dapat ciput. Tengok orang tuh, itu kaya itu karena, tengok. Bukan sekadar rajin. Halal haram baginya semua, tengok. Kaya. Bagaimana kalau kamu nak punya banyak macam dia, rezeki banyak macam dia. Kamu jangan pedulikanlah halal haram. Ramai orang terpedaya dengan cara berfikir seperti ini. Salah satu punca terpedayanya, salah satunya, mereka membatasi mana rezeki itu hanya harta, itu masalah besar sekali. Masalah besar sekali. Rezeki bukan harta. Rezeki itu apa yang Allah berikan pada dibanding. Baik. Ini pun dalam tajuk Haqiqatul Hayat juga ya, saya pernah jelaskan. Kan nikmat Allah yang Allah berikan pada manusia ada dua kan. Nikmat Allah secara umum. Maksudnya nikmat apa atau rububiyah. Atau rububiyah Allah berikan pada kita ini kan terbagi dua. Satu namanya nikmatul ijad wal khalqi. Yang kedua yakni ni'matul imdad. Pertama yakni nikmat penciptaan. Jadi pada tiada kita diadakan. Itu nikmat. Karena dengan diciptakannya kita, diwujudkannya kita, Masya Allah, bagaimana kita punya peluang yang besar untuk mendapat surga. Kan? Orang yang akan menjadi ahli surga kelak di akhirat, ya Mas Kilan. Yakni mereka yang pernah hidup di dunia. Orang yang tak pernah wujud di dunia, takkan masuk surga. Jadi kita bertuah karena kita di peluang hidup dunia. Bermakna kita punya peluang besar untuk masuk surga. Walaupun wala'iyadzubillah, orang yang pernah hidup dunia juga ada peluang masuk neraka. Ini nikmat pertama. Allah bagi percuma. Sebenarnya atok rububiyah. Selepas Allah ciptakan, ada nikmat yang kedua. Atok rububiyah itu apa dia? Nikmatul imdad. Nikmatul ibqa. Nikmat yang dengan nikmat itu kita dapat menjaga kelangsungan hidup kita. Makanan, minuman, matahari, bumi berpusing, berotasi, oksigen. Nih, semua di darah beredar, blood circulation dalam tubuh kita, heartbeat kita terus berpam darah. Semua organ tubuh kita bekerja secara otomatik karena tak campur tangan kita. Siang jadi malam, malam jadi siang, perubahan iklim, perubahan cuaca, perubahan arah angin. Itu namanya nikmat ibqa. Dan itu rezeki. Oke. Sekarang.
Tolong katakan kalau disuruh pilih. Wahai hambaku, aku ingin jadikan kamu kaya raya. Memiliki rumah yang sangat besar. Bukan satu biji, tapi banyak buah. Kendaraan yang serba mewah. Kendaraan darat, laut, udara. Uang ringgit yang, tak terkira. Dia hampir semua bank-bank terkenal dunia. Kata Allah. Kaya raya. Tetapi, aku tak bagi kamu oksigen setengah jam saja. Aku haramkan rezeki berupa oksigen padamu setengah jamnya. Apa makna kekayaan tadi? Mati. Kita mati. Atau aku bagi kamu ini, oke, bagi macam-macam ini, kalau kamu itu kamu nak. Kamu jadi Perdana Menteri, kamu jadi karena kamu pikir rezeki itu hanya itu. Lalu Allah kata, kamu tak pikir rezekiku juga mata kamu boleh melihat rezeki. Telinga kamu dengar rezeki. Jantung kamu berfungsi rezeki. Aku bagi kamu macam-macam, tapi aku tak bagi kamu jantung kamu berfungsi. Selama 5 menit. Mati kita. Jadi rezeki itu ya mas sekalian. Apa yang kita perlukan? Itu namanya nikmatul ibqa. Dan hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengasihi hamba ni jemaah sekalian. Mana rezeki yang kita perlukan dalam hidup. Yang tanpanya menurut sunnatullah kita tak mampu hidup. Kita akan mati. Allah bagi kita percuma. Kita tidak mungkin hidup menurut sunnatullah tanpa oksigen. Maka oksigen Allah bagi kita percuma. Tak perlu mencari. Kita tidak mungkin hidup tanpa rezeki berupa sinar matahari, pusingan bumi pada paksinya. Rotation bumi, revolusi bumi matahari. Tak boleh hidup tanpa ini. Menurut sunnatullah. Allah bagi percuma. Kita tidak dilibatkan dalam memastikan semua ini berjalan. Jantung kita, pam darah, kita tidak libatkan. Tanpa dia, kita mati. Adapun rezeki-rezeki Allah, yang hakikatnya, tanpa dia kita masih boleh hidup. Pakaian. Tanpa pakaian, tanpa koleksi pakaian yang berpuluh-puluh, kita boleh hidup. Kendaraan. Rezeki. Tanpa kendaraan, kita boleh hidup. Tunai moyang kita tak berkendaraan. Rumah, kediaman. Banglo-banglo mewah. Tanpa rumah, kita boleh hidup. Slipper. Jam tangan. Saya tak ada jam tangan. Boleh hidup. Nah, rezeki-rezeki yang Allah berikan pada kita, yang hakikatnya kita boleh hidup tanpa dia, Allah suruh kita mencarinya. Jadi hakikatnya yang Allah suruh kita mencarinya, yang Allah jamin dari kita mencari ini, rezeki-rezeki yang sebenarnya kecil. Kecil dalam arti kata, kita haknya boleh hidup tanpa dia. Sementara rezeki yang besar, yang kita tak boleh hidup tanpa dia, Allah bagi cara percuma. Kenapa orang sanggup melanggar larangan Allah? Tidak kisah hukum hakam. Menderhaka Allah dalam mencari rezeki yang Allah telah tetapkan baginya. Rezeki yang hanya rezeki kecil. Kecil dan bermaksud kita boleh hidup tanpa dia. Di mana kepuasannya? Yang puas mungkin jiwa nafsunya. Wah, kalau dia mencari dengan cara yang haram pun, haba rezekinya tetap 100%, tidak akan bertambah. Ini sabda Nabi. Dahlah rezekinya tidak akan bertambah daripada yang Allah tetapkan 100% ketika ia mati. Masuk neraka pula. Sebab itu Nabi kata, karena rezeki kamu itu akan berkurang dan berlebih. Sebab ini yang Allah tetapkan. Ini rezeki yang kita disuruh mencari, ini yang rezeki yang kecil tadi lah. Yang kita tak boleh hidup tanpa dia itulah.
Ajmilu fit tolab, Nabi kata. Indahkanlah, elokkanlah dalam usaha kamu berdoa dengan cara yang baik, berusaha dengan cara yang betul, mencari dengan cara yang ikhlas. Jangan yang penting dapat walaupun dengan cara haram. Nah, di sini perlu tahu hukum hakam ya. Nak jadi apa ya? Nak berniaga kena tahulah peraturan Islam dalam perniagaan. Buka pusat servis tahulah. Syarikat pengiklanan tahulah. Kan iklan utama pun bicara tentang iklan. Tentang apalagi lah khidmat apalah, jadi kena tahuan boleh tak boleh ya. Usaha saya untuk dapat rezeki macam ni boleh ke tak boleh? Kena halusi. Karena jika tidak, kita rugi. Rugi pertama karena walaupun kita melanggar syariat Allah, rezeki kita tidak akan bertambah daripada yang telah ditetapkan. Kan pernah. Yang keduanya, dosa dan masuk neraka. Wala yahmilanna ahadakum istibta'ur rizki ayat lubahu bimaksiatillah. Sambungan hadis Nabi tadi. Dan janganlah seseorang daripada kamu ya, memperlambat datangnya rezeki dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna pertama, janganlah ada seseorang daripada kamu memperlambat datang rezeki dengan menderhaka kepada Allah. Ini makna pertama, nanti ada makna kedua. Artinya, bila seorang itu melakukan maksiat kepada Allah, sebetulnya perbuatan maksiat seorang kepada Allah itu akan memperlambat datangnya rezeki kepadanya yang Allah telah janjikan, bukan mempercepat. Itu makna pertama. Tapi ada makna kedua yang mungkin lebih tepat. Jadi orang ulama hadis memahami hadis pun bisa pendapat cara memahami. Makna yang kedua saya lebih suka yang kedua. Saya tak menyalahkan yang pertama ni. Makna yang kedua begini. Dan janganlah sekali-kali lambatnya lambatnya datangnya rezeki itu atau rezeki yang datangnya lambat itu. Jangan sekali-kali rezeki yang lambat datang, usaha-usaha tak dapat lagi, minta-minta tak, kita terasa sangat lambat, sehingga kita amat malukan. Hanya karena kita rasa terlambat menyebabkan kamu menempuh jalan maksiat. Gitu. Karena susahnya berusaha mendapat rezeki yang halal, tak sabar lalu dengan maksiat. Itu maksud yang kedua. Yang kedua ini agaknya lebih mudah dipahami. Mana pertama, janganlah kamu melakukan maksiat. Karena bila kamu jadikan maksiat, itu akan memperlambat datangnya rezeki. Mana kedua, macam sebaliknya. Janganlah hanya karena rezeki yang Allah tetapkan bagi itu lambat sampai merasa kamu lambat tak mendapatkan apa yang kamu inginkan, lalu kamu melakukan maksiat. Daripada berjalan dengan jujur, jadi penipu. Daripada dermawan, dia kata kalau dermawan murasi, aku dermawan lagi, susah lagi, miskin. Elok aku lokek. Dia lokek nanti jadi cepat kaya. Aku jujur rupanya ni kena pijak kepala. Kalau orang pijak kita, kalau kita lurus, elok aku ikut macam mereka. Sekali kong kaling kong juga. Jangan. Nabi kata janganlah. Hanya karena lambat dikabulkan doa, lambat dikabulkan usahanya, lalu menyeleweng. Jangan. Pertama, dosa. Keduanya, habuan rezeki yang Allah akan berikan pada kita hingga kita mati tetap 100%. Fa innallaha la yunalu ma indahu illa bi taatihi. Karena rezeki yang Allah tetapkan di sisinya itu
Akhirnya Allah tidak akan berikan kepada hambanya kecuali dengan mentaatinya. Sehingga maksud hadis ini, yang disebut rezeki Allah itu sebenarnya yang halal, yang haram bukan rezeki namanya. Kalau ikut pengertian hadis inilah. Walaupun dalam riwayat yang lain, dari yang lain, yang haram pun termasuk rezeki. Jadi kalau kata rizkon halalan, toyiban, makna adalah yang rezeki yang tidak halal. Maksud itu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang Allah tetapkan di sisinya buat kita, dan Allah akan berikan kepada kita dengan ridho, kita dapat dengan halal, kita dapat dengan ridho, maka carilah dengan cara mentaatinya. Maksudnya, jika kita mendapatkannya dengan cara yang salah, nanti Allah bagi juga, tapi Allah tak ridho. Dan itu haram. Dalah Allah tak ridho, Allah itu benda itu pun haram. Abuan yang Allah tetapkan tidak akan bertambah, tetap saja 100%. Allahu Akbar. Di mana Allah akan bagi, di mana kita ketika Allah nak bagi, Allah tahu. Hadis ini diberikan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Aulia. Saya kutip dari kitab beliau. Hilyatul Aulia. Hiasan para kekasih Allah. Makna kita. Dan dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani dalam Sahihul Jami'-nya. Paham ya? Itu rezeki. Jadi dah kita rasa tenang. Yang kedua kalinya ni, dengan poin kedua kita najak. Sebab Allah tahu. Pertama, Allah memberi jaminan. Kedua, Allah tahu di mana kita berada, bila kita memerlukannya, kita berhaja padanya. Dan yang membuat kita semakin berhati-hati, kenapa aku mesti mencari jalan yang salah? Jalan yang salah untuk mendapatkan rezeki. Sedangkan rezeki yang Allah akan berikan tetap 100%. Tak akan kurang, tak akan tambah. Kan elok mencarinya dengan betul. Tetap tak dapat 100% dan nanti masuk surga. Daripada dengan cara yang salah, nanti masuk neraka, saya dunia tetap hanya mendapat 100%, tak lebih daripada itu. Camkan betul-betul, karena saya katakan tidak mudah untuk mengamalkan hadis seperti ini pada zaman fitnah seperti sekarang ini. Di mana gaya hidup manusia sudah dikuasai oleh budaya gaya hidup hedonisme. Tidak mudah. Jadi kalau tidak betul-betul berhati-hatilah, faham agama dan berhati-hati, mungkin orang lebih sering melakukan kesalahan dalam menjalani hidup mencari habuan rezeki daripada melakukan yang diizin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Qurannya sudah, hadisnya sudah. Sekarang saya sampaikan tambahan kata-kata hikmahnya. Kenapa mesti mengamalkan hadis tadi? Karena begini ya sekalian. Ini kata-kata hikmah. Saya suka kata hikmah ini. Ya. Yang saya petik lah. Dari kitab Al-Hikam. Karena Ibnu Athaillah As-Sakandari. Walaupun kita maklum. Masa saya belajar dulu pun maklum. Tidak semua pelajar-pelajar waktu itu. Tidak semua pun pada minat terhadap Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dia sezaman dengan Ibnu Taimiyah, bahkan pernah berdebat karena beliau ini daripada seorang ahli syariah, ahli tafsir ini, kemudian dia menghabiskan umurnya lebih kepada dunia sufi, dunia tasawuf, lebih kepada kerohanian. Tapi sufi yang masih sunni lah. Beliau ucapannya penuh dengan hikmah. Satu ada berkaitan rezeki begini kata beliau.
Istihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Istihaduka fima dumina laka, kerja kerasmu, kerja kuatmu, bersungguh-sungguh kamu mencari sesuatu yang sudah menjadi jaminan Allah buat kamu. Man rezeki kan. Rezeki itu kan jaminan Allah. Allah sudah menjamin, pasti dapat ini. Hanya kita disuruh mencari. Dan kita mencari dengan bersungguh-sungguh. Wa taksiruka fima tuliba minka. Pada yang sama kita cuai. Kita meninggalkan apa yang Allah minta daripada kita. Kita bersungguh-sungguh mendapatkan apa yang kita minta daripada Allah. Sedangkan pada masa yang sama, kita abaikan permintaan Allah kepada kita. Tahu apa maksudnya? Kita bersungguh-sungguh mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah. Apa? Katalah rezeki lah. Harta benda. Sungguh-sungguh. Itu kan apa yang kita minta kepada Allah. Tapi dalam usaha kita mencari apa yang kita minta kepada Allah itu, kita lupa, kita abaikan permintaan Allah kepada kita. Apa permintaan Allah daripada kita? Mentaatinya. Memati peraturannya. Halal haram mesti ambil kira. Itu kita abaikan. Yang penting dapat, yang penting dapat. Allah kata, iyalah memanglah aku tahu kamu nakkan harta daripada aku, kata Allah. Tapi aku mau kamu patuhilah ini. Halal haram ni janganlah dilanggar, ini haram janganlah buat. Janganlah rasuah. Aku tahu kamu nakkan wang. Bahasa mudahnya betul lah. Aku tahu kamu nakkan wang daripada aku, kata Allah. Tapi aku mau kamu jangan rasuah. Kita hanya nak uang, yang rasuah kita langgar. Begitulah. Kalau itu yang kita lakukan dalam hidup, kita bersungguh-sungguh mohon sesuatu kepada Allah, karena siang malam, tapi kita abaikan permintaan Allah kepada kita, dalilun alantimasil basir. Itu bukti nyata bahwa mata hati kita tu buta. Waliyadzubillah. Mata boleh jadi celik. Boleh. Otak geliga. Banyak orang memanggil kita pakar, profesional, ahli ekonomi, ahli bla 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 bla. Membentang katanya tersohor di dunia, katakanlah. Boleh jadi. Tapi kalau itulah, yang penting dapat perintah Allah kita. Allah panggil hayya sholat, tak dengar. Sholat diabaikan, halal haram tidak kira-kira. Jiwa kemanusiaan prihatin, kasihan pada orang susah. Mana ini menyusahkan, hidup sekarang mana boleh kasihan saya. Walaupun otaknya geliga, IQ tinggi, double degree, masyarakat mempunyai seorang kurang profesional. Apa kata agama? Orang ini mati mata hatinya. Buta. Buta mata itu apa? Buta mata hati. Wah, iya, bila hati sudah buta ya sekalian, ya susah, mati, orang itu mati. Misalnya, kalau dalam bahasa kami dulu di pondok, kata Pak Guru itu, itulah bangkai berjalan. Itu bangkai, mayat berjalan. Dia bangkai. Berjalan. Dari segi fisikal, orang masih hidup, tapi sudah bangkai. Orang yang hatinya mati itu bangkai ya mas kalian. Tak pakai macam mana. Ikut Al-Quran, kambing, lembu, kerbau lebih baik apa? Allah kata sebaliknya macam binatang ternak, bahkan lebih sesat. Itu kesannya dalam rohani. Ya sekalian, mudah-mudahanlah apa yang kita pelajari ini memberi manfaat saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi besar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari dengan bacaan tafsir dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.